Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ardita Safitri. Saya dari kelompok 5 dari kelas R3I dengan NPM 2022 1450 1655. Di sini saya akan membacakan materi tentang tokoh dan pemikiran ekonomi dalam Islam atau syariah. Yang pertama, perekonomian di masa Rasulullah SAW pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Prinsip perekonomian pada masa Rasulullah sangat menjunjung tinggi etika, norma, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan umat. Kegiatan perekonomian di masa Rasulullah SAW lebih didominasi oleh berdagang. Pada masa Rasulullah SAW terdapat berbagai sumber pendapatan negara, yaitu dari internal umat Islam sendiri, non-muslim, dan umum. Sumber pendapatan pertama kali di masa Rasulullah berasal dari suku Banu Nadir yang terletak di pinggiran kota Madinah. Harta benda yang ditinggalkan oleh penduduk Banu Nadir diberikan seluruhnya kepada kaum muhajirin dan ansar yang masih miskin sebagai sedekah. Seluruh kebun yang ditinggalkan diwakafkan oleh Rasulullah kepada umatnya yang menjadi tanah wakaf syariah pertama. Yang kedua, perekonomian di masa Abu Hanifah pada tahun 699 sampai 767 Masehi. Pemikiran Abu Hanifah yaitu menghilangkan ambiguitas atau perselisihan antara penjual dan pembeli, terutama dalam hal murabahah. Murabahah, kenaikan harga, hendaknya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, terutama mekanisme transaksi yang menggunakan metode angsuran. Abu Hanifah memberikan kebebasan zakat bagi pemilik harta yang dililit hutang dan pemilik tanah yang tanahnya tidak memberikan hasil. Hal ini bertujuan untuk melindungi kaum yang lemah. Yang ketiga, ada perekonomian di masa Ibn Taimiyah, yaitu pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Secara makro, Ibn Taimiyah berpandangan bahwa pemikiran kapitalisme dan sosialisme harus berjalan dengan seimbang. Beliau lebih mengembangkan pola pasar yang lebih mementingkan perdagangan pasar bebas, tetapi negara atau pemerintah harus berperan dalam membatasi kepemilikan individual secara berlebihan. Sedangkan secara mikro, Ibn Taimiyah mengkaji bahwa pajak tidak langsung dapat dibebankan kepada pembeli oleh penjual dengan menaikkan nilai harga jual. Dari sisi demand supply, beliau berpandangan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menentukan harga dan dasar perhitungan keuntungan. Harga yang ekuivalen dan kondisi pasar yang tidak sempurna atau monopoli dapat berpengaruh terhadap penentuan tingkat upah tenaga kerja. Yang keempat, ada perekonomian di masa kontemporer, yaitu tahun 1930 sampai saat ini. Era kontemporer merupakan era bangkitnya kembali para ilmuwan muslim dari kolonialisme barat. Pada masa ini, para ulama dalam menyebarkan ajarannya tidak disertai dengan pengetahuan ekonomi yang cukup memadai. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah dapat menarik minat pasar dalam melakukan kegiatan perekonomian. Atas dasar inilah, maka ekonomi Islam dimasukkan ke dalam lingkup ilmu pengetahuan ekonomi yang dikenal dengan nama ilmu ekonomi syariah. Zarqa pada tahun 1980, Zarqa membagi beberapa kajian dari para ekonomi muslim menjadi 3 tema pembahasan, yaitu antara lain yang pertama, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua, kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional baik secara filosofi maupun praktikal. Yang terakhir, pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam dan syariah secara mikro maupun makro. Itulah part 1 dari materi tokoh dan pemikiran ekonomi dalam Islam atau syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.